Semakin cepat kesuksesan di proses ini, di fase ini, maka seperti yang Pak Denny Nicholas bilang, kita akan secepatnya, ya kita melihat itu ya, progresnya ya, akan menuju ke open minded yang kita sama-sama nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat King Fahd Channel. Welcome back again to my YouTube channel, dan pasti kita selalu saling tegur sapa terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana kabar di hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu diberikan yang terbaik ya dalam melakukan seluruh aktivitas-aktivitasnya di hari-hari apapun itu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk di hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan, mendengarkan kemarin kemunculan sosok inti ya dari project besar Pi Network ini teman-teman. Siapa lagi? The one and only. He is Dr. Pak D, Om, Pak Le ya. Tapi bukan Mbah ya. Pak Denny Nicholas teman-teman ya. Sudah menampakkan diri kemarin ya di home screen di aplikasi teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman, kemarin itu salah satu berita gembira ya bagi kita semua di ulang tahun Pi Network atau Pi Day. Kemunculan Pak Denny Nicholas ya memberitakan atau membuat kita semua lega ya. Dan pastinya kabar gembira yang dibawakan oleh Pak Denny Nicholas kemarin ya. Dan ini ya sekali lagi kemarin di video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan, karena di Indonesia itu rentang waktunya berbeda teman-teman dengan Amerika. Jadi be patient guys, sabar aja. Pasti nanti ada pemberitahuan update lebih lanjut teman-teman ya. Kalian menggebu-gebu, apalagi yang punya aplikasi ini pasti pengen cepat tentunya ya. Tapi kan dilihat terukur atau enggak gitu kan, waktunya sudah pas atau belum, sudah siap semuanya atau belum. Jadi teman-teman ya silakan ditunggu aja. Kita kan hanya sebagai penikmat saja ya, pengguna saja. Jadi sabar teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan di channel ini teman-teman, ya kita selalu berbicara yang positif lah teman-teman ya. Kita semua sudah dewasa kok. Saya yakin yang buat komen, yang komentar di bawah itu bukan anak kecil lagi. Jadi apapun di video saya berikan data dan penjelasan itu kan benar-benar ada sumbernya teman-teman. Jadi jangan sampai dibilang hoax, jangan sampai dibilang apa ya, dibohongi Pi Network. Ya itu coba deh teman-teman berpikir dulu lah, kok gampang banget ngomong yang enggak-enggak gitu ya. Nah ini saya sambil lalu mengedukasi teman-teman netizen Indonesia nih agar cross check dulu lah. Jangan mudah di sosmed itu kebanyakan ya cenderung ke hal-hal negatif komentarnya. Coba kita bicara yang enak gitu kan, sambil lalu memikirkan perkembangan kemajuan Indonesia gitu kan. Kita diskusi yang baik-baik gitu ya, omongnya yang enak gitu ya, nggak langsung hak hoax ya. Itu saya sebagai pemuda, mewakili pemuda itu paling anti ya, sebelum analisa, sebelum kita cek tiba-tiba ngejudge, menyimpulkan. Saya pemuda yang nggak suka seperti itu teman-teman ya. Biar kita berkembang, membahas kemajuan Indonesia. Kan kita sama-sama cinta Indonesia kan? Ya, begitulah teman-teman ya. Oke. Nah, kemarin di video ketika Pak Denny Nicholas muncul, tentunya ada poin-poin yang menggembirakan yang disampaikan oleh beliau ya untuk kita semua teman-teman ya. Dan ini saya ingin menekankan dan menjelaskan kembali restatement terkait poin-poin tersebut, rangkumannya kurang lebih seperti apa. Nanti setelah ini saya jelaskan teman-teman ya. Yang jelas ya kita terus berproses teman-teman. So it is not fake thing ya. Ini bukan sesuatu yang bohong-bohong, tipu-tipu ya, karena memang ada progresnya teman-teman. Dan di beberapa pemberitaan itu ya pastinya banyak yang memberitakan Pi Network, terutama di di luar negeri sana teman-teman. Nah, tapi ini beritanya akan saya sampaikan di next video. Oke, kita langsung cek bersama-sama teman-teman ya. Seperti apa sih penyampaian dari Pak Denny Nicholas
terkait berita bagus di Payday ini ya teman-teman ya. Oke, let's check it out. Oke teman-teman, untuk mengawali pembahasan kita yang pertama, ya untuk menjadi booster kita, penyemangat kita, saya tampilkan sosok penting di balik Pi Network ini ya teman-teman ya, yang kita tunggu-tunggu kemarin update-nya. Yaitu siapa lagi kalau bukan Dr. Nicholas teman-teman. Nah, dari senyum beliau ini, dari senyum si Pak D ini, teman-teman bisa menyimpulkan ya bahwasanya Pi Network selalu berprogres, berproses dalam pengembangannya, dalam kemajuannya teman-teman. Jadi jangan khawatir, ya kita support saja ya. Dan juga pastinya ya kata Pak D Nicholas nih, ini adalah sesuatu yang unik teman-teman ya. Different with another cryptocurrency. Ya, tentunya berbeda dan memiliki ciri khas dalam artian tidak bisa disamakan secara total ya teman-teman ya dengan project-project kripto yang lain. Nah, inilah sosok dibalik yang kemarin kita nanti-nantikan. Dan pastinya Pak D Nicholas nggak sendiri. Ya, ini biar teman-teman tahu ya, biar tidak cenderung mengatakan dikibulin, ditipu dan sebagainya. Jelas kok projectnya orang-orangnya siapa saja, manajemennya siapa saja itu kan. Nah, coba kita cek setelah ini. Ya biar teman-teman tahu juga. Ya ada kurang lebih sekitar puluhan core team teman-teman yang kemarin di videonya juga diperkenalkan ya. Oke, kita cek. Nah, ini dia teman-teman ya, wajah-wajah yang kemarin menyapa kita, yang membuat kita tetap semangat, klik petir, jedar-jedor, jedak-jeduk ya. Oke, ini coba saya geser-geser dulu ya. Nah, itu yang paling atas ada Mbak Cakep tuh ya. Nah itu biar yang cocok semangat tuh ya. Ini di bawah ini ya teman-teman juga lihat. Nah kira-kira kalau ketemu di jalan disapa ya. Ya enggak gitu juga ya teman-teman ya. Mereka bukan di Indonesia, di Amerika. Nah itu ya teman-teman ya. Saya sambil lalu jalan-jalan ke beberapa foto, saya geser-geser biar semangatnya juga ikut merasuk ke dalam jiwa dan raga ya. Ya just kidding teman-teman ya, biar kita nggak terlalu serius-serius amat ya. Pembahasannya juga santai lah. Oke. Kita next ke poin-poin penting yang kemarin disampaikan ya. Sebenarnya panjang banget ya, tapi aduh pasti teman-teman banyak yang protes aku panjangan dan sebagainya gitu ya. Jadi yang poin-poin yang ada di yang ada di penyampaian videonya ya teman-teman ya. Oke, we discuss. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita diskusi terkait KYC. Jadi congratulations, selamat untuk kita semua. KYC sudah diluncurkan, KYC massal tentunya ya. Mulai dari kemarin pemberitaannya teman-teman ya. Dan di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini singkat aja teman-teman ya. Mass rollout starting today. Jadi peluncuran massalnya itu dimulai dari sekarang. Tapi ingat ya teman-teman, bukan berarti langsung dalam artian teman-teman disuruh menunggu ada pop-up, ada pemberitahuan nanti di aplikasi masing-masing teman-teman ya. Ya, just be patient and wait for your order ya. Urutannya ditunggu aja. Selanjutnya, number of application slots will slowly ramp up. Jadi jumlah dari slot application-nya atau giliran teman-teman untuk KYC itu nanti bakalan pelan-pelan naik ya teman-teman ya. Pastinya ada peningkatan teman-teman ya. Selanjutnya, pioneers will receive notification of eligibility. Ya, teman-teman nanti bakalan dapat notifikasi terkait kelayakan kalian akan melakukan KYC. Oke. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya masih KYC teman-teman, validation flow release. Jadi aliran atau penerapan validasinya itu atau implementasinya itu bakalan dirilis ya. Ya pastinya ya sudah dirilis ketika kemarin diumumkan ya.
Dan teman-teman di sini KYC pioneers can apply to become KYC validators to join the workforce and have validate other KYC applicants. Jadi teman-teman yang sudah lolos KYC itu bisa mengajukan ya menjadi validator KYC untuk teman-teman itu membantu pihak core team dalam memvalidasi teman-teman pioneers yang melakukan proses tentunya di setiap negara masing-masing teman-teman ya. Dan ya semoga juga teman-teman yang ada di sini bisa menjadi validatornya. Keren tuh ya, Pi Network men. Ya bisnis internasional men. Ya saya juga pastinya ingin mendukung penuh ya, membantu ya di project ini teman-teman ya. Semoga saja ya saya dan teman-teman bisa menjadi validator ya untuk membantu teman-teman pioneers Indonesia. Selanjutnya, validators will be rewarded with Pi paid by KYC application. Nah, sudah dibahas lama ya. Teman-teman validator mendapatkan penghargaan ya dari Pi orang yang melamar atau orang yang melakukan proses KYC itu. Kemarin kalau nggak salah 1 Pi. Oke ya. Next teman-teman, selanjutnya. Nah ini terkait mekanisme new mining mechanism teman-teman. Tentunya walaupun halving, menambang atau miningnya semakin mengecil, tapi pasti ada alternatif lain ya untuk agar Pi Network ini kedepannya semakin semakin saling terhubung, agar Pi Network ini semua project-projectnya itu lancar teman-teman ya, dan juga saling membantu satu sama lain di ekosistemnya. Maka di sini ada 3 ya, bagaimana teman-teman bisa menaikkan atau mendapatkan Pi yang lebih besar ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini 3 poin itu adalah lockup configuration ya, penguncian itu kan nanti Pi teman-teman yang sudah di lock itu bakalan naik ya tingkat penambangannya. Terus kemudian teman-teman dapat bonus juga dari penggunaan Pi Apps dari project komunitas. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan atau pengaktifan nodes operations. Nah teman-teman juga dapat ya. Luar biasa project ini ya teman-teman ya. Saya ya sepertinya memang, atau teman-teman sendiri di project crypto lain sepertinya nggak ada deh yang seperti ini ya. Kalau misalkan ada pun ya mungkin hanya beberapa poin aja yang Pi Network punya teman-teman ya. Ya itu based on my perspective teman-teman ya. Kalau misalkan saya keliru ya teman-teman silahkan tegur ya. It's okay, kita saling menegur dalam kebaikan teman-teman ya. Oke, next. Nah di sini terkait KYC-nya teman-teman, kecepatan validasinya itu harus setara ya. Speed of validation must be in par with the speed of application. Jadi harus setara dengan kecepatan pemohon aplikasi itu ya, atau urutan permohonan urutan permohonan KYC yang teman-teman ajukan ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini di mekanisme new mining teman-teman, emphasizes growth and accessibility with longevity and long-term incentives. Jadi menekankan pertumbuhan dan aksesibilitas tentunya dengan jangka yang panjang teman-teman ya, dan additional income tambahan yang dikonsep di waktu yang lama teman-teman ya, bukan short term, bukan waktu yang singkat. Jadi ini jangkanya panjang teman-teman ya. Ya kita sebagai pioneers ya patut bahagia ya teman-teman ya atas konsep yang dibuat di waktu yang panjang ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya pencapaian di tahun kemarin 2021, bagaimana
peristiwa-peristiwa penting yang kita saksikan bersama dan alami bersama teman-teman. Pi mainnet blockchain release Desember. Nah itu mainnetnya udah rilis, terus kemudian enclosed network period juga, tens of thousands of testnet nodes. Jadi puluhan ribu untuk testnet node-nya udah dilakukan. Terus kemudian Pi browser, Pi wallet, Pi block explorer juga sudah. Brainstorm apps yang di situ ada Pi SDK integration dan juga hackathon ya, project-project komunitas itu juga sudah ada. Jadi ini pencapaian yang tahun lalu teman-teman, dan tentunya kita ke masa depan, kita move. Nah ini dia teman-teman ya, untuk di masa depan atau yang sekarang kita sudah berada di fase enclosed mainnet ya, tentunya ekosistem building ya, ini pengembangan ya terkait ekosistem project komunitas yang di sini juga dijelaskan. Increase community app development, meningkatkan ya untuk pengembangan aplikasi komunitas atau project komunitas yang ada di Pi Network ya teman-teman ya. So pioneers can interact within the enclosed mainnet blockchain to bootstrap and help grow the Pi ecosystem. Jadi teman-teman pastinya bukan hanya lock up, tapi teman-teman juga membantu pertumbuhan dari ekosistem Pi yang direncanakan di project ini teman-teman ya, berupa project komunitas. Oke, jadi teman-teman yang terakhir adalah karena kita ini ingin mensukseskan Pi ekosistem di masa enclosed mainnet, maka semakin cepat kesuksesan di proses ini, di fase ini, maka seperti yang Pak Di Nicholas bilang, kita akan secepatnya, ya kita melihat itu ya, progresnya ya, akan menuju ke open mainnet yang kita sama-sama nantikan, di mana di situ semuanya bisa terhubung ya, untuk project-project di luar atau dari luar Pi Network itu akan terhubung, baik itu kriptonya, baik itu walletnya ataupun apapun itu, atau exchangernya ya. Nah intinya semakin sukses di enclosed mainnet, maka nanti akan beralih secepatnya di open mainnet. Jadi pesan saya berharap teman-teman juga ya aktif mengembangkan, menumbuhkan di fase enclosed mainnet ini teman-teman ya. Dan pastinya teman-teman ya, yang saya utamakan adalah Pioneers Indonesia atau Project Indonesia, kita sama-sama saling dukung. Oke, itu saja teman-teman terkait pemberitaan yang kemarin ya. Dan next video kita akan membahas yang lebih mantap lagi di fase enclosed mainnet ini. Tentunya kita berharap yang terbaik, dan thank you for all of you guys. Terima kasih teman-teman selalu hadir di sini dan kita selalu berdiskusi ya. And see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.